sama dengan orang tua saya mungkin ya. Jadi jangan kaku dengan saya, jangan terlalu tegang. Relax saja dengan saya, nggak usah tegang, nggak usah kaku ya. Santai saja. Anggap aja ini kita pertemuan biasa, anggap aja kita bincang-bincang santai, ya. Tapi tetap fokus. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini di mata kuliah Microsoft Office dan internet dasar, yaitu hal yang paling penting dan hal yang sangat bermanfaat sekali bagi ibu-ibu semua, bagi kakak, adik, rekan-rekan semua pada saat penulisan tugas akhir. Nah, ini kenapa sekarang dimasukkan materi tentang Mendeley. Jadi kita hari ini berbicara tentang, atau materi yang saya akan sampaikan adalah tentang Mendeley Reference Manager itu ya. Apa Mendeley Reference Manager itu nanti kita sampaikan. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat Ibu screen-nya? Layarnya sudah kelihatan ya? Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauji Nurdin. Saya di Universitas Sarimulya berkedudukan berada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sarimulya sebagai staf khusus untuk publikasi dan dokumentasi. Maksudnya dokumentasi untuk jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang dikelola oleh Universitas Sarimulya. Nah, alhamdulillah tahun 2019 kemarin saya diamanahi oleh Mendeley untuk menjadi Mendeley Advisor atau sebagai pembantu dari Mendeley untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen yang kesulitan dalam membuat atau mengolah sebuah referensi, ya. Jadi saya biasa dipanggil Fauji, ada juga yang manggilnya Akang, karena kebetulan saya bukan orang Banjar, saya dari Bandung aslinya. Terus ya santai aja, rileks saja, jangan terlalu tegang gitu ya. Tapi tetap fokus bahwa hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola referensi dengan Mendeley. Ya. Saya awali dengan sebuah quote, "There is no best tool in research, but some are more interesting than other." Kenapa seperti itu kata-katanya? Tidak ada alat yang sangat bagus di dalam penelitian, tetapi mungkin salah satu itu lebih menarik dibandingkan dengan yang lain. Nah, salah satunya adalah Mendeley ini. Ya. Oke, saya share sedikit dulu video seperti apa sih Mendeley itu, gitu ya. Oke.
Oke, tadi video perkenalan dari Mendeley, seperti itulah Mendeley. Begitu menyenangkan, begitu membantu, sangat memudahkan sekali dalam penulisan referensi, referensi dan eh, apa namanya, daftar pustaka ya atau bibliografi. Oke, sebelum mulai ke yang inti tentang Mendeley, saya ingin berbicara dulu sedikit tentang apa sih sitasi, reference, bibliografi, dan plagiarism. Ini menurut Subnis di tahun 2018, citasi itu adalah citation is a mention of the original source, article, books, website, anything else in main text of a document. Jadi citasi itu adalah kita mengambil sumber dari yang original ya. Mengambil sumber dari yang original, baik itu artikel, buku, website, ataupun yang lainnya. Nah, di dalam teks utama di sebuah dokumen kita. Itu yang dinamakan dengan citasi. Yang selanjutnya adalah reference. Reference is a list corresponding to a complete list of citation appearing at the end of the document. Nah, kurang lebih reference ini hampir sama dengan bibliografi, cuman kalau bibliografi dia lebih lengkap ya. Jadi ini berada di bagian akhir atau di bagian daftar pustaka. Nah, bibliografi juga sama. Bibliografi is a list of additional material not mentioned in the text but supplementary to it. Jadi melengkapi ya. Jadi bibliografi ini melengkapi apa yang ada di reference. Nah, yang selanjutnya adalah plagiarism. Ini yang banyak terjadi sekarang dan menjadi sebuah polemik juga. Ya. Plagiarism is passing someone works as your own without obtaining permission or acknowledging their contribution. Jadi apa sih yang dimaksud dengan plagiarism ini? Plagiarism ini adalah kita mengambil kerjaannya orang, kita mengambil naskahnya orang, kita mengambil skripsinya orang dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penulis. Nah, itu yang dinamakan dengan plagiarism. Nah, baik itu separuh, keseluruhan, sebagian ataupun keseluruhan isi dari skripsi atau naskah publikasi. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena di Universitas Sarimulya saat ini kita sudah menerapkan cek plagiat ya Bu ya. Jadi sebelum maju sidang hasil, setelah maju sidang proposal ya, itu akan dilakukan dulu pengecekan plagiat. Dan maksimum 30% dari berbagai sumber. Maksudnya 30% dari berbagai sumber itu tidak mengacu pada 2 atau 3 sumber. Jadi 30% mengacu dari 10 sumber. Nah, 10 sumber itu berarti kalau dibagi rata-rata 3% ya. Nah, kalau bisa kata gagal lebih dari 30%, maka artikel proposal ibu-ibu, rekan-rekan semua akan dikembalikan dan disuruh diperbaiki untuk dilakukan pengecekan sampai 3 kali. Jika tidak 3 kali masih tetap juga sama tinggi, maka yang pengecekan ke-4 kali itu wajib bayar. Jadi yang gratis 3 kali. Gitu. Oke, yang selanjutnya apa sih yang termasuk atau basic komponen daripada reference atau referensi? Yang pertama ada author atau penulis, yang kedua ada title of work atau judul tulisan, yang ketiga ada second title atau judul ketiga, itu biasanya subtitle ya. Kalau ada boleh dimasukkan, kalau tidak apa-apa. Yang keempat adalah jurnal. Di dalam jurnal itu ada publication date atau data kapan dipublikasikan, ada volume dan isu, volume berapa atau isu berapa, ada page number, ada halaman, ada nama editor, translator atau kontributor yang lain, ada URL atau web address, ini khusus untuk yang online, ada DOI, ini hampir sama dengan URL, cuman DOI ini
ringkasan dari URL. Kalau URL tulisannya panjang, www titik-titik sekian sekian sekian. Nah, kalau DOI itu dia ringkas dengan nomor, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah date access. Date access itu data diakses kapan Ibu, rekan-rekan semua mengakses artikel tersebut. Ya. Nah, di mana kita bisa menemukan referensi yang gratis dan legal? Banyak ya sumbernya, baik kita mencari di Google, baik kita mencari di ini salah satu contohnya di sini yang yang biasa kita pakai itu ada di iPusnas, ada di Springer Link, ada di DOAB atau Directory of Open Access Book, ada Open Access, ini khusus untuk daerah Eropa ya. Terus ada di Google Books dan ada juga di Core. Ini untuk buku-buku elektronik yang bisa diakses secara gratis. Untuk artikel ilmiah secara gratis dan legal itu bisa diakses di OneSearch, ya, ada di Perpunas, ada di Garuda, ada di Paperity, ada di BOAJ. Itu untuk apa namanya pengepulnya lah, istilahnya pengepulnya. Jadi kalau kita mau mencari apa namanya artikel yang bagus, nih di dalam sini sudah banyak semuanya. Nanti ya pihak perpustakaan juga menyediakan link untuk ke EBCOHOS, ke Thomson Reuters kalau nggak salah. Ada beberapa yang kita berlangganan secara gratis dikasih oleh pemerintah, nanti bisa dimanfaatkan itu ya. Nah, ini alur menyusun kutipan. Jadi alur menyusun kutipan itu dimulai dengan menemukan dulu apa yang menjadi topik penelitian atau topik riset Ibu. Setelah ditemukan, oh ini ternyata sesuai dengan topik dan topik penelitian saya. Nah, sudah ditemukan, baru Ibu baca, oh iya ternyata sesuai ini. Misal kata saya mengambil judul tentang stunting. Oh ternyata stunting di Kalimantan Selatan itu begini, begini, begini. Nah, oh ini ternyata masuk di artikel saya. Nah, setelah dibaca kita anotasi atau kita buat catatan, kita buat highlight ya, kita buat catatan penting. Setelah itu kita resume atau kita masukkan di naskah kita atau di skripsi kita ya. Nah, selanjutnya masuk ke Mendeley. Apa sih Mendeley itu? Mendeley itu termasuk ke dalam RMS atau Reference Management Software. Sebetulnya selain Mendeley itu banyak yang lain. Ada Zotero, ada Redman, ada juga EndNote. Tapi kenapa kita memilih Mendeley? Karena Mendeley ini gratis tuh ya. Mendeley ini gratis, tidak berbayar, dan kita dikasih kuota untuk penyimpanan data sebanyak 2 giga ya di cloud-nya, di internetnya. Jadi kita disiapkan. Nah, Mendeley ini sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan antara citasi dan manajer referensi ke dalam sebuah jejaring sosial, dan dengan jejaring semacam inilah peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Jadi kita di Mendeley ini bisa berbagi ya, Bu ya, bisa berbagi hasil data hasil penelitian kita. Nah, kita selanjutnya ke bagaimana cara mengunduh Mendeley Desktop. Nanti saya share linknya di chat. Silakan ibu-ibu nanti download. Setelah mungkin sebelum di download nanti kita anu dulu ya Bu ya, register terus download ya. Ini cara untuk mendownloadnya, silahkan masuk ke www.mendeley.com, klik di sebelah kanan atas itu ada tulisan download, pilih perangkat yang digunakan, klik download, terus pasang Mendeley Desktop ya. Setelah dipasang Mendeley Desktop nanti login dan pasang untuk di Microsoft Word-nya. Yang selanjutnya, bagaimana cara mendaftarkan akun? Ini terbalik ke slide-nya, harusnya mendaftarkan dulu baru mendownload ya. Jadi silakan ibu-ibu masuk ke www.mendeley.com. Di sana ada di pojok kanan atas baris kedua itu ada tulisan create account, isikan alamat email, isikan nama depan dan belakang, isikan kata sandi. Nah, Pak, kalau misal kata nama belakangnya tidak ada, cuma satu apa namanya, cuma satu suku kata, misal kata istiqomah, berarti yang nama belakangnya
ditulis dengan istiqomah juga. Jadi jangan satu suku kata ya, harus 2 suku kata. Nah, untuk kata sandi ini 8 karakter. Untuk passwordnya 8 karakter. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol, ada angka. Jadi contoh misal kata @Banjarmasin, B-nya besar, @Banjarmasin 2019. Nah, seperti itu contoh untuk passwordnya ya. Mohon izin, Pak. Nih, silakan. Gambarnya diulun kotak-kotak kayak gitu, Pak. Kotak-kotak ya. Tinggi. Ulun juga, Pak. Sudah jelas? Yang Masih? tadi, Pak, kelewat. Yang Belum, mana? Pak. Yang register. Yang ada create account-nya tuh, nah, Pak. Oh, sebentar. Biar nggak, ini ternyata. Oke, sudah jelas sekarang? Tinggi, Pak. Oke. Ini ada yang belum bisa masuk katanya. Siapa ya? Atau ada yang bisa bantu saya untuk jadi host? Oh, ini ada 9 orang. Oke. Oke, saya tulis di chat ya. Saya masukkan di chat untuk apa namanya? Untuk ininya, untuk linknya ya, biar nggak ibu-ibu nggak susah. Oke. Saya stop dulu share-nya. Masih ada yang di waiting room. Bentar. Tahu? Kededa. Suaranya kededa. Oke. Nah, kada dasar sidin yang kada bersuara. Oke.
Oh, layarnya kelihatan aja ya Bu ya. Layar tampilan di ininya kelihatan aja ya. Oke, link yang pertama itu Kotak-kotak, Pak. masih kotak-kotak. Itu kayaknya perpindahannya memang kotak-kotak, Kak, Pak. Enggak, ini nih, kayaknya sorry. Saya share di desktop dulu aja deh, karena saya gunakan 3 monitor. Oke. Oh. Ya. Oke ya, jelas ya? Iya Pak, jelas. Oke. Oke, nah tadi bagaimana cara mendaftarkan akun di Mendeley ya? Tadi sudah saya share di chat untuk bagaimana mendaftar ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana mengimpor referensi via web importer. Nah, nanti kita akan praktekkan seperti apa. Jadi 1 jam ini untuk obrolan, yang untuk 1 jam selanjutnya adalah langsung kita praktekkan ya seperti apa. Oke, ini pertama buka laman artikelnya, klik web importer, masukkan add PDF if available atau klik artikelnya, terus pilih foldernya, tambahkan add ya. Oke, itu untuk memasukkan artikel di web menggunakan web importer. Nah, kita juga bisa mengimpor metadata referensi dari Google Scholar. Misalkan contoh yang ini, ya, kita klik. Nah, di sini ada logo kutip, ya, logo kutip atau tanda petik yang di sini. Itu kita klik. Nah, nanti akan muncul pilih BibTeX atau Redman. Nah, biasanya kita pilih BibTeX. Nah, setelah dipilih BibTeX, nanti kita impor di Mendeley Desktop, ya. Nanti Mendeley Desktopnya saya tampilkan. Pilih file, import, pilih format bib atau RIS. Setelah itu klik OK. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara mendapatkan catatan penting via Mendeley. Nah, ini kalau filenya ada PDF-nya, nanti dibuka di Mendeley Desktop-nya, dipilih PDF artikelnya, terus kita blok teks yang diinginkan, terus di opsi paling kiri untuk meng-highlight, opsi di tengah itu untuk anotasi, ya. Terus opsi paling kanan itu untuk mengcopy, ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengutip via Mendeley via Microsoft Word. Nah, ini yang akan kita praktekkan hari ini. Bagaimana memasukkan citasi di Microsoft Word, ya. Pertama buka Microsoft Word-nya, pilih menu Reference. Setelah buka menu Reference, pilih Insert Citation. Itu ada logo Mendeley-nya. Nanti harus memasukkan kata kunci penulis, judul ataupun kata kunci yang kita cari. Terus kita klik nama penulis, lalu isikan nomor halamannya, lalu diklik OK. Ya, itu untuk di Word. Nanti kita praktekkan. Ini sebagai pengantar saja. Nah, untuk menampilkan daftar pusakannya juga sama. Itu nanti ada di bagian reference ini. Ya, ada di bagian reference. Kita insert bibliografi, pilih style yang disesuaikan, dan harus diingat adalah style yang kita gunakan di Universitas Sarimulya ini adalah APA ya. APA. American Psychological Association. Itu style yang kita gunakan di Universitas Sarimulya, ya. Oke. Nah, end of slide, ilmu itu dibagikan bukan digenggam. Jadi saya bagikan ilmu ini ke ibu-ibu semua, ke kakak-kakak, adik-adik. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu dalam proses mempercepat kelulusan ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan semua yang kuliah di Universitas Sarimulya. Oke, selanjutnya kita praktek ke daftar dulu Bu ya. Nanti jangan sungkan kalau ada yang ditanyakan, langsung aja raise hand atau langsung aja Pak izin untuk bertanya ya. Saya coba share screen lagi untuk bagaimana mendaftar di Mendeley.
Oke. Ini importer. Oke, tadi yang ini Bu ya. Untuk daftar tadi yang ini, yang link yang pertama. Nanti ibu-ibu silakan dipraktekkan Bu ya. Silakan dipraktekkan, masukkan alamat emailnya, ya. Alamat emailnya seperti ini. Langsung klik continue. Oh, sorry. Ini sudah email ini sudah terdaftar. Jadi oke, masukkan emailnya di sini, misal kata lptn@gmail.com. Ya, terus klik continue. Nah, di sini ada given name sama family name. Given name itu nama depan, ya. Nama depan, family name itu nama belakang. Kalau misal kata nama depannya hanya Pauji, di belakangnya juga Pauji. Oke, seperti itu Bu ya. Nah, untuk passwordnya, ini ada keterangan bahwa harus ada satu nomor, ada huruf besar, huruf kecil, dan ada satu simbol. Saya contohkan seperti ini. @lppm. Mohon maaf Pak, Ya, mohon izin. Ini linknya tadi di-share-nya di ini kalau Pak, membukanya di laptop lah Pak. ya, boleh di laptop, boleh di handphone. Kalau Oh iya pakai, Pak. ya, lebih enak pakai laptop sih, lebih enak pakai laptop. Ini maksud ulun kalau di laptop kan ini kada copy paste-nya kayak apa Pak? Diketik aja mendeley.com di laptopnya, mendeley.com, nanti ada create account. Ya, di pojok sini ada create account. Nah, di pojok sini ada create account, silahkan diklik itu ya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, kalau misal kata di sininya masih merah atau kuning, itu passwordnya kurang kuat. Jadi seperti ini salah satu contoh password yang kuat, ya. Password yang disarankan oleh Mendeley. Jika sudah, tinggal diklik register. Ya, kalau misal kata sudah punya akun gimana Pak? Ya sudah, tinggal sign in aja atau tinggal login saja. Oke, paham sampai sini untuk pendaftaran? Atau ada yang ditanyakan? Silakan, jangan sungkan. Kalau misal kata ada yang ditanyakan, ada kesulitan di mana bagian kesulitannya? Oke. Pak, Ya, silakan. ini ada muncul continue Pak, jadi diklik continue Kak Pak? Ya, diklik continue. Oke. Kalau sudah nanti tinggal klik register ya. Tinggal klik register, setelah register nanti dicoba login. Dan biasanya ini langsung terlogin sendiri ya. Nah, bagaimana tampilannya ketika sudah login? Akan saya tampilkan seperti ini. Nah, ini saya coba sign in dengan akun saya. Ya, tinggal klik sign in, nanti akan muncul langsung ke pencarian. Nah, ini tampilan awalnya. Jika sudah seperti ini, sudah berhasil sign in, maka langkah pertama adalah kita lihat di sini. Ini sudah profilnya. Di sini ada untuk pencarian, di sini untuk library. Nah, sekarang kenapa di sini ada pencarian? Ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan semua, kakak-kakak, di Mendeley itu anak buah atau anak perusahaan dari Elsevier, yang mana kita ketahui bahwa Elsevier itu memiliki jurnal internasional yang sangat bereputasi, yaitu bereputasi internasional, ya, jurnal-jurnal di Scopus, mau Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Nah, itu semua jurnal bisa diakses di sini, Bu. Bisa diakses di Mendeley. Jadi Ibu nggak usah pusing-pusing lagi nyari di Google. Boleh sebenarnya nyari di Google ya, tapi
diusahakan kita mencarinya di Mendeley dulu. Karena apa? Karena database di Mendeley itu sangat besar. Yang saya ketahui sampai saat ini itu kurang lebih sekitar 200 juta ya. Kurang lebih sekitar 200 juta ada di database-nya Mendeley. Untuk artikel, buku segala macam, abstrak segala macam ada di dalam situ. Nah, ini langkah pertama. Ibu sesuaikan dengan topik penelitian Ibu yang akan diangkat pada saat skripsi nanti ya. Jadi misal kata saya contohkan di sini memasukkan kata kunci stunting titik koma atau semikolon Kalimantan Selatan. Nah, untuk misal kata kalau kata kuncinya 1 kita tuliskan stunting saja. Kalau misal kata kita pengen ada 2 itu ada kita kasih titik koma seperti ini. Titik koma ya, titik koma Kalimantan Selatan untuk kata kunci yang keduanya. Setelah itu kita search ya. Oke, kita search. Nah, di sini muncul. Di sini ada muncul 7 terkait dengan stunting. Ada 7 result. Nah, di LPPM Universitas Sarimulya, di kampus Universitas Sarimulya, kita untuk referensi atau apa namanya? Untuk referensi itu 50% dari jurnal, baik itu nasional, internasional, ataupun lokal, dan 50% itu dari sumber acuan sekunder seperti buku, majalah, tabloid, berita, segala macamnya. Tapi yang kita utamakan 50% berasal dari jurnal. Dengan kriteria jurnalnya maksimum 5 tahun terakhir. Ya. Nah, Mendeley sudah menyiapkan tempatnya di mana, yaitu ada di sebelah kiri. Ini ada tahun 2021 sampai tahun 2016 ya, 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 tahun terakhir. Nah, dokumen tipenya apa? Artikel atau jurnal. Nah, kita lihat di sini ada jurnal. Kita centang. Jadi kita bisa milih di sini ada jurnal, ada nanti kalau proceeding ada proceeding, kalau buku ada buku gitu ya. Nanti tinggal diklik aja. Diklik mau dipilih jurnal atau apa. Biasanya saya klik cuma jurnal aja yang saya masukkan ya, karena sumber acuan pertamanya adalah jurnal. Oke, nah setelah ini apa yang dilakukan adalah kita lihat di sini ada most relevant atau yang paling relevan dengan kata kunci kita, most recent yang paling sering ya, paling sering muncul, dan most cited atau paling banyak disitasi. Kalau saya biasanya menggunakan yang most cited. Kenapa? Kalau orang banyak mensitasi berarti artikel itu bagus ya. Yaitu tidak menutup kemungkinan juga yang lebih relevan gitu kan. Bisa kata, oh ini ternyata relevan dengan penelitian yang ingin saya angkat gitu ya. Nah, nanti kalau sudah, ini misal kata sudah yakin nih bahwa saya contohkan karena ini yang kemarin sudah saya klik. Oh ini nih saya cocok dengan ini. Ini ada PDF-nya juga. Di sini ada tulisan Open Access PDF. Berarti ini sudah ada PDF-nya. Ini nama jurnalnya, ini nama penulisnya, ini DOI-nya. Nah, kita klik judulnya yang berwarna biru ini. Kita klik faktor-faktor yang berhubungan. Ya. Oke, setelah diklik nanti tinggal di Add to Library. Oke. Mohon ibu-ibu semua bisa mempraktekkan ini dulu sebelum kita menginstal Mendeley Desktop Manager-nya ya. Nah kalau nanti Pak, kenapa begitu saya install nggak ada artikelnya? Jadi ini salah satu cara untuk memasukkan dulu artikel di library secara online, nanti ditarik ke offline ya. Jadi sudah dimasukkan. Nah kalau tandanya sudah seperti ini, ada 3 garis, ini menandakan bahwa artikel tersebut sudah ada di dalam library kita. Ya. Di mana Pak library-nya? Di sini. Ini ada library, oke. Saya buka library saya. Oke, tadi judulnya adalah faktor-faktor ya Bu ya. Nah ini library-nya lumayan membacanya agak lama. Jadi dipastikan kalau menggunakan Mendeley internetnya stabil Bu ya. Dipastikan harus stabil, harus ya jangan sampai terputus lah.
Nah, ini tampilan library saya. Dia lagi synchronizing atau dia lagi menyamakan antara yang tadi saya masukkan di sini dengan di library sini. Dan dia lagi mensinkronisasi, menyamakan. Oke. Di mana Pak yang tadi kita masukkan? Di sini adanya di recently added. Recently added ini ada, tinggal diklik. Ini sudah masuk di faktor-faktor yang berhubungan dengan ini yang tadi ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk pencarian artikel dan memasukkannya ke perpustakaan kita, ke library kita. Silakan. Atau ada yang belum berhasil register? Belum, Pak. G, Tadi siapa? baru aja join, Pak. Oh, Baru G. masuk. G. Kenapa telat? Kenapa telat, Bu? Nggak tahu, Pak. Nggak apa-apa. Jaringannya, nggih. Oke, nggak apa-apa, Bu. Oke, jadi Ibu nanti bisa lihat di kolom chat itu ada link untuk daftar Mendeley, ya. Ada untuk mendownload dan ada untuk mendownload web importer. Ada 3 link yang saya berikan. Nah, silakan Ibu daftar dulu. Nanti kalau misalnya kata ada pertanyaan, langsung aja angkat tangan. Oke, silakan adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu yang lainnya ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya langsung ke instalasi desktop manager. Mungkin Kak Dame ada yang ditanyakan, Kak Dame? Silakan. Ada Pak. Ya, oke. Oke ya, paham ya. Jadi tadi caranya adalah dengan mencari dulu di sini. Setelah dicari, dilihat tahunnya tahun berapa. 2021, 2020. Kita biarkan saja ini. Terus kita lihat ini sumbernya dari jurnal. Setelah sumber dari jurnal, kita masukkan, kita klik judul, masukkan ke library. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana mendownload Mendeley. Tadi sudah ya, linknya seperti ini ya tadi ya tampilannya ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal diklik download ya, klik download ini, klik download, tunggu muncul seperti ini. Ini dikarenakan saya pakai Macintosh, jadi di sini tawarannya adalah download Mendeley for Macintosh. Ibu-ibu silakan klik yang ini, Mendeley Desktop for Windows ya. Mendeley Desktop for Windows, diklik itu. Pak, maaf jangan cepat-cepat, Pak. Oh iya ya. Pak ulang, Pak. Diulang kah? Oke. Saya ulang. Saya izin off kamera dari tadi ya, karena ini jaringannya nggak stabil di sini. Oke, setelah ada di sini, di halaman downloadnya, klik yang download. Ya. Mohon izin Pak, ini kembali ke layar yang ini kayak apa tadi Pak? Kembali ke layar yang mana? Yang ini Pak, ke depan tadi. Diulang nggak Pak search-nya? Oh, maksudnya yang search yang mana? Yang ini? Atau gimana? Lain, Pak. Yang biru tadi itu apa? Oh, yang ini. Ya, kayak apa kembali ke situ. Di back aja, Bu. Klik yang ini. Oke. Kalau sudah, klik download. Ya. Klik download. Nah, nanti muncul di sini adalah ada Mendeley Desktop for Windows. Karena ibu-ibu semua menggunakan Windows. Oke, saya tanya dulu. Microsoft Word-nya tahun berapa, Ibu? Ada yang masih tahun 2010? Ada, Pak. Aduh, Belum update. ya, move on dong. Sekarang udah tahun 2021. Masa masih 2010? Ya, Pak. Kasihan. Oke, kalau 2010 itu aman ya. Kita menggunakan Mendeley Desktop. Mendeley Desktop. Tapi kalau untuk 2016 ke atas itu bisa menggunakan dua. Antara Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Tapi saya globalkan semua memakai Mendeley Desktop for Windows ya. Klik yang ini, oke. Nah,
Ini klik Mendeley Desktop for Windows. Ya. Klik ini. Nah, nanti kalau misalkan tidak muncul, nah nanti akan muncul tawaran seperti ini untuk menyimpan. Ini cepat, terlalu cepat. Oke, sebentar. Diulang, Pak. Saya ulang ya. Mohon maaf suara siapa yang bocor ya. Mohon maaf untuk di mute. Oke. Tadi sampai sini ya. Sampai di download for Windows tadi. Saya back dulu. Mohon izin Pak Ulun belum bisa yang back panah kembali tadi Pak. Oke. Kalau nggak bisa, oke, saya copy ini biar langsung masuk ke sini ya. Bentar. Nah, tuh di chat ada linknya yang bisa sampai sini, ya. Kalau sudah sampai sini, ini klik yang Windows ya, atau yang merah sini kalau tulisannya sudah Windows, nanti tinggal diklik aja. Diklik. Nah, ini klik ya, klik download Mendeley Desktop for Windows. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bu ya. Setelah muncul seperti ini, di-save aja, nanti akan terdownload. Nah, setelah terdownload, itu silahkan dibuka. Saya coba instalkan juga. Oke, sudah berhasil mendownloadnya Bu? Kalau misalkan tidak muncul seperti ini ya, kalau tidak muncul seperti ini tinggal diklik di sini, ada klik here, ya. Klik kalau tidak muncul tulisan, tinggal klik here, nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, saya save nih. Nah, ini sudah ter-save. Nah, selanjutnya apa? Kita instalasi, ya, instalasi untuk Mendeley Desktop Manager. Sampai di sini paham? Jadi dari tadi pembuatan akun, memasukkan artikel. Nah, baru sekarang mendownload Mendeley-nya dan akan kita install ya. Oke, sebentar. Monitor saya kelihatan, Bu? Layar saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ada muncul Windows ya? Tulisan Windows ya? Tulisannya register now for Pak. Oke, sebentar. Ini saya pakai Windows dulu biar ibu-ibu paham juga ya. Muncul tulisan gambarnya, Bu? Muncul, Pak. Oke. Welcome Windows, Pak. Ya, soalnya saya menggunakan dua sistem operasi dalam satu komputer, Bu. Saya menggunakan Macintosh sama ini kebetulan di sini belum saya install, jadi biar paham bagaimana menginstalnya, saya akan praktekkan bagaimana cara menginstalnya. Pak, kalau misalnya nyobanya lewat HP aja bisa nggak di-download Mendeley-nya, Pak? Kalau di-download bisa lewat HP, tapi tetap nanti untuk instalasi harus dimasukkan di laptopnya. Jadi saran saya lebih baik lebih baik di laptop saja. Oke, ini file yang sudah kita. Saya nyoba di HP aja nggak apa-apa loh, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ini file yang sudah saya download tadi ya. Ini filenya, tinggal kita klik, double klik. Ini diklik 2 kali atau klik kanan, ya. Oke, seperti ini. Klik kanan, open, ya. Kita tinggal klik. Coba itu. Ya. Punya Ulun nggak muncul di Windows-nya itu tulisan itu Mendeley-nya.
Yang ininya, Bu? Iya. Yang ininya? Oke. Ibu tadi sudah di-download, Bu? Sudah, Pak. Biasanya cari di folder download, Bu, biasanya. Atau kalau di Google Chrome, sebentar saya buka Google Chrome saya. Pak, nanti ada video tutorialnya nggak, Pak? Ada video tutorialnya nanti saya siapkan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, oke. Nah, setelah ada ini kita klik next, ya. Kita agree, kita klik next. Pokoknya di next aja. Kita install. Nah, ini dibiarkan dulu sampai dia 100%. Nah, kalau sudah 100%, nanti tinggal memasukkan di Microsoft Word. Jadi ada 2 tahapan. Setelah tahapan ini kita menginstal untuk di Microsoft Word. Ini sebagai contoh di Word saya ini belum dipasang karena ini yang di Windows. Jadi akan saya pasangkan juga di sini ya. Sekaligus nanti kita praktekkan seperti apa memasukkannya di Microsoft Word. Oke, sambil berjalan menunggu instalasi, apa ada yang ditanyakan? Silakan Ibu, Kakak, Adik semua. Pak, terakhir itu diklik finish, Kak, Pak? Ya, kalau sudah selesai ini finish, ininya di run, Bu ya. Run Mendeley Desktop. Finish. Oke. Nah, kenapa ini muncul seperti ini ya, error seperti ini? Ini karena Windows saya tidak terpasang secara langsung dan tidak ada net framework-nya. Jadi ada muncul error seperti ini. Ini dikarenakan saya menginstal Windows-nya bukan langsung di laptop, tapi di virtual mesin. Ya, jadi muncul seperti ini. Tapi yang jelas seperti itu tadi untuk instalasinya. Dan kalau sudah berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada tampilan di desktop Ibu, ada tampilan seperti ini enggak? Atau di program file ada tulisan Mendeley Desktop? Ada, Pak. Ada ya? Oke, kita klik yang Mendeley Desktop. Oke. Ada kelihatan tulisan Mendeley Desktop, Bu? Mohon izin, Pak Ulun masih mendownload. Oh, siap. Nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja. Ada muncul ini nggak, Bu? Nah, ada muncul ini nggak? Ibu login dulu ya. Ini login. Setelah login baru kebuka Mendeley-nya. Oke, saya sign out dulu deh biar paham. Nah, nanti munculnya kayak gini, Bu ya. Begitu dibuka nanti munculnya seperti ini. Masukkan alamat email. Oke, ini dicentang stay sign in biar nggak harus login lagi ya. Oke, sign in. Oke, nah dia akan membaca seperti ini tampilannya. Ya, akan seperti ini. Ini, nah artikel tadi yang saya masukkan di internet karena saya sudah login dan ini terkoneksi ke internet, maka artikel yang ada di internet tadi, yang ini faktor-faktor ini sudah otomatis terdownload atau masuk ke dalam Mendeley Desktop saya yang ini, yang yang ada di laptopnya. Jadi nggak usah masuk lagi ke nggak usah masuk lagi ke webnya, tinggal ngambil dari sini dengan cara klik yang ini, Bu. Synchron your library with Mendeley Web.
Nah, yang tadi itu disebutnya Mendeley Web ya. Klik ini disinkronisasi, nanti dia akan membaca ya, akan membaca apa namanya? Akan membaca artikel yang ada di sini. Oke, paham sampai sini? Sampai login sini? Nah, untuk selanjutnya, untuk memasukkan ke Microsoft Word-nya, Microsoft Office Word, itu tinggal diklik Tools, ya, klik Tools. Itu ada Install MS Word Plugin, ya. Klik itu juga Install Web Importer, ya. Install MS Word Plugin sama install Web Importer. Kalau tadi sudah mendownload Web Importer, nggak apa-apa, silahkan di download saja. Kalau misalkan kita mau pakai ini juga bisa, ya. Terus, oke, terus install MS Word Plugin. Nah, nanti tampilannya di Microsoft Word seperti apa? Ya, nanti tampilannya di Microsoft Word itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ada, kelihatannya Bu ya? Dia ada di bagian reference ini. Ini kalau sudah terinstall di Microsoft Word-nya. Jadi tadi yang ini, yang tools tadi, install MS Word plugin, dia akan masuk ke sini. Nah, akan masuk ke reference, ya. Oke, Ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Paham? Sepertinya kebingungan ini ya. Oke. Pak, izin ulang yang masuk ke ini Pak, apa namanya? Masuk ke Mendeley desktop-nya? Enggak, yang Microsoft Word-nya tadi Pak. Oh, masuk ke Microsoft Word-nya. Oke. Ya. Oke, Ibu tinggal, ini ada Mendeley desktop Bu ya. Klik yang tools. Tools itu ada install MS Word plugin. Jangan cepat, Pak. Ya. Install MS Word plugin itu di layar masih terlihat. Mohon izin, Pak. Di tempat ulun nggak ada tulisan itu, Pak. Adanya install Mendeley site for Microsoft Word. Itu kan, Pak? Iya, berarti Ibu tadi mendownloadnya yang Mendeley Reference Manager, bukan desktop ya Bu ya? Oh, salah. Iya, salah. Itu harusnya yang Mendeley. Ibu, mohon maaf, MS Word-nya MS Word berapa Bu? Kayaknya 2010, Pak. 2010. Nah, kalau di 2010 rasanya belum support untuk Mendeley site, jadi saya sarankan Ibu download lagi yang Mendeley desktop Bu. Berarti mulai dari mana, Pak? Yang tadi di chat Bu, yang tadi di chat ada apa namanya? Yang ini, yang apa namanya? Yang nomor 2 Bu, chat nomor 2. Mendeley desktop itu, ya, Pak. Mendeley desktopnya. Oke. Ulang download lah ini Pak. Yang sama kayak itu juga Pak Ais. Ya, kalaunya berarti tampilan, maaf saya share lagi. Ini karena saya 2, berarti tampilan ibu-ibu tuh kayak gini Bu ya, tulisannya Mendeley Reference Manager. Warna merahnya nggak merah hati ya, merah biasa ya. Mana Pak? Nggih, merah Kayak ini biasa. Ya, oke, tampilannya seperti ini mungkin. Ini sebenarnya sama saja, cuman yang Mendeley Reference Manager ini lebih dikhususkan untuk ke Microsoft yang sudah tinggi Bu, yang di atas 2016. Ya, ini tampilannya hampir sama saja. Oke, saya coba perlihatkan sama tidak ya. Takutnya saya dibilangnya ngibul gitu. Nah, ini
Tadi tampilannya kayak ini ya Bu ya, pas pertama muncul ya, Bu Husnul ya. Disuruh masukkan login. Oke, kita bandingkan. Nah, ini memang agak lama kalau Mendeley Reference Manager ya. Oke, balik lagi ke sini. Tadi kalau sudah di-download yang Mendeley desktop-nya, klik Tools, Install MS Word Plugin. Kalau sudah ada, nanti akan masuk di sini. Nah, ada di bagian Reference. Bukan, kalau Pak nggak ada, katanya. Di sini nggak ada gitu ya. Di bagian home-nya kok nggak ada, atau di bagian sininya nggak ada. Ini tinggal diklik ya, di bagian Reference ini. Di bagian Reference ini diklik, nanti ada Mendeley, Insert Citation, Edit Citation, Word Citation, sama ini. Nah, yang tadi ibu-ibu mendownload Mendeley Reference Manager itu untuk yang ini, Bu. Nah, kalau 2019 sudah bisa pakai ini, Mendeley Site ya. Microsoft Word di atas 2016 sudah bisa pakai ini, Mendeley Site. Ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah Pak, kan kita sudah nih mendownload, tadi memasukkan artikel sudah, ya. Mendownload sudah, register sudah, mendownload sudah, mencari artikel sudah, dipasangkan di Microsoft Office sudah. Nah, sekarang bagaimana Pak caranya memasukkan di Microsoft Word-nya atau di file kita yang akan kita citasi ya. Oke, saya ambil contoh. Saya ambil contoh, saya mensitasi misal kata ya. Saya buka dulu. Kita sampai jam 10 ya Bu ya, masih lumayan lama waktunya. Oke, misal kata saya mensitasi punyanya ini, Chris Danti ya. Oke, saya copy aja dulu ini. Ini contoh Bu ya, contoh untuk seperti apa memasukkannya di Word. Ini umpamakan ini adalah tulisan atau artikel yang Ibu ketik ya, atau skripsi yang Ibu ketik semua ini ya. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Ini Ya, Kak Dame silakan. Halo. Nggih, sebentar Pak. Yang ini bujurlah yang ini yang di-download, Pak. Yang mana ya? Nggak kelihatan. Itu ada tulisannya Mendeley Desktop nggak? Ini Pak, download Mendeley Desktop for Windows. Ya, ya betul yang itu. Oh, nggih. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita masukkan di Microsoft Word-nya. Nah, tadi sudah terinstall, kita masukkan di sini. Ini umpamakan adalah artikel yang Ibu tulis atau skripsi yang Ibu tulis. Dengan catatan adalah semua dari mulai bab 1, dari cover bab 1, bab 2 ya sampai daftar pustaka itu semuanya harus satu file, jangan terpisah-pisah ya. Wajib satu file, jangan terpisah-pisah. Oke. Nah, ini saya masukkan citasinya di sini ya. Saya masukkan citasinya di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal pilih dulu di sini stylenya. Stylenya di sini kita pilih yang apa ya? American Psychological Association. Itu mau 5th edition, 6th edition atau 7th edition nggak masalah. Ya, yang penting kita pakai yang apa ini. Oke, klik yang apa. Kalau sudah, tinggal kita taruh kursor di sini. Oops.
Oke, kita taruh di sini, ya, di ujung tulisan atau di ujung kutipan. Misal kata kutipannya ini saya kasih tanda seperti ini. Ya, ini kutipan saya. Ini kutipannya, saya kasih tanda. Nah, di sini kita masukkan referensi kutipannya. Reference, ya, klik reference, insert or edit citation. Masukkan di sini. Klik, tunggu. Nah, sampai muncul ini. Mendeley Citation Editor. Kalau sudah seperti ini posisi yang ini harus sudah nyala Bu ya, harus sudah terbuka ya Mendeley Desktop Manager-nya. Nah, kalau sudah kayak ini, kita harus ingat apa nama artikelnya atau siapa nama penulisnya. Saya contohkan di sini nama penulisnya misalkan Sis Mary Donna. Nah, ini ya. Oke, kita klik Sis Mary Donna. Kita klik oke. Ini kalau kita mensitasi dari satu penulis. Nah, ini masih formatting citation. Aduh, lama. Nah, ini masih formatting citation. Oh, ini filenya nggak ada. Saya ganti. Oke, sebentar. Silakan Ibu, sambil ada yang ditanyakan, ada yang sudah berhasil atau ada yang gagal mendaftar atau mendownloadnya? Kak Dami sudah berhasil, Kak Dami? Masih on progress, Pak. Oke. Ya, saya buka ulang buatnya error. Sampai di sini paham Ibu-Ibu untuk mendaftar, mendownload, sama memasangnya di Microsoft Word. Nanti insya Allah saya share juga melalui Bu Dona ya. Nanti saya share link untuk tutorialnya. Oke. Lumayan berat, soalnya lagi ngerekam juga ini, ya, jadinya berat. Oke. Oke. Kita coba lagi tadi return. Pak, Ya. ampun ulun muncul yang import dokumen or library. Oh, kalau itu di close aja Bu. Kalau misal kata tadi sudah mendownload di Mendeley webnya yang tadi, yang pas login tadi, itu tinggal diklik yang sinkron ya. Tinggal diklik yang sinkron. Yang Muncul ini. lagi Pak, add and create-nya Pak, di next saja kah? Di next aja, di next aja. Mohon izin Pak, maaf. Oke, silakan Bu. Tadi kan sudah di-download, terus sudah muncul, terus ada tools. Ya. Terus klik apa? Uninstall MS Word plugin itu Pak? Oh, jangan. Itu berarti sudah terinstall, Bu. Kalau tulisannya uninstall berarti itu sudah
terpasang di Microsoft Word. Coba Ibu buka Microsoft Word. Microsoft Word-nya. Ya, Oke, sudah. Terus oke. Lihat di bagian reference apakah ada tulisan ini yang seperti di layar, ada insert or edit citation. insert citation ya. Ya, ada Bu ya. Oke, ada. Terus Oke, itu sama tampilannya dengan yang sedang saya lakukan sekarang ya. Oke, ini memasukkan citasinya ya. Aduh, lambat. Nah, ini. Tadi saya klik di sini, terus saya insert citation, saya ketikkan nama, di sini muncul Santoso Gaghauna, karena saya mengambil nama Pak Bagus ya. Oke, saya contohkan lagi di yang kedua. Ya, kita jarakin biar kelihatan. Kita masukin di sini. Untuk yang kedua, insert or edit citation. Ya. Kita tulis nama penulisnya, atau kenapa Pak begitu saya masukkan nama penulisnya kok tidak ada? Berarti di library Ibu masih kosong, belum ada artikelnya. Ya. Contoh misal kata saya masukin yang ini, Fauji Nurdin, oke. Oke, ini lagi memformat. Nah, ini muncul Nurdin 2020. Tandanya kalau dia sudah berhasil menggunakan Mendeley, ketika kita sorot, tulisan ini berwarna abu-abu ya. Seperti ini ada Santoso, ada Nurdin. Oke, saya tambahin lagi satu lagi di sini biar terlihat perbedaan di daftar pustaka. Oke. Ini masukin lagi insert citation. Pak, Ya, silakan. belum sudah dapat ID referensinya ke itu Tadi sudah diinstal lah dari desktop manajernya. di Mendeley-nya kah? Ya, di Mendeley desktop. Install MS Word nih kah? Ya, Oke, betul. ya. Di close dulu Word-nya baru diinstal ya. Oke, ini saya masukkan yang ketiga. Meridona. Oke. Ini misal kata saya mengutip dari 2 artikel ya. Sama dari sini. Dari Grass. Nah, kita klik OK. Nah, ini yang ketiga, jadi ada 2 referensi atau 2 citasi ya. Yang pertama dari Donna, yang kedua dari Glens. Nah, selanjutnya adalah ketika ini sudah masuk semua nih di filenya ibu-ibu semua, rekan-rekan semua, kita loncat misal kata di halaman daftar pustaka Bu ya. Saya bikin daftar pustaka di halaman baru di sini, biar terlihat anunya. Nah, ini ya, daftar pustaka. Ini kan tulisannya di atas ya. Ini daftar pustaka. Oke, kita enter. Nah, biasanya ibu-ibu kalau manual kan menuliskan Fauji Nurdin gitu kan. Sis Meridona dari bla 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 gitu. Nah, sekarang di Mendeley itu nggak usah. Di Mendeley itu dia sudah otomatis. Sudah otomatis kita tinggal mengklik satu tombol dan semuanya langsung jadi. Semuanya langsung langsung masuk ke daftar pustaka kita. Yaitu dengan ini Bu, klik insert bibliografi. Saya hapus dulu yang ini. Insert bibliografi ya. Begitu kita insert bibliografi, dia akan membaca ya, akan membaca seperti apa. Nah, ini masih membaca. Nah, ini sudah langsung jadi ya. Sudah langsung jadi daftar pustakanya. Kita tinggal ini dari internet ya. Kalau ada HTTP DOI atau HTTP URL www misalkan itu berarti dari internet, dan kalau dari internet itu wajib menambahkan kata diakses di belakangnya ya.
Nah, ibu-ibu bisa perhatikan ada perbedaan di tiap daftar pustaka. Yang pertama ini dari internet. Yang kedua, yang ketiga ini dari internet. Dari buku. Ya. Yang ketiga ini dari internet juga. Ya. Tapi dia tidak menggunakan URL, dia menggunakan DOI. Ya. Nah, kalau dari internet, ini di belakangnya harus ditambahkan kata seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, diakses. Titik 2, tanggal 30 Oktober 2021. Nah, seperti ini. Ya, tiap Pak, bagaimana misal kata kita lupa kapan mengaksesnya? Silakan nanti kalau untuk proposal, untuk ini di rentang waktu pengelolaan proposal sampai skripsi. Ya, itu dimasukkannya seperti itu. Oke, ditambahkan seperti ini. Kalau buku dibiarkan aja seperti ini. Kalau buku, kalau misal kata judulnya sudah sesuai, edisinya sudah sesuai, penerbitnya sudah sesuai, dibiarkan saja. Ya, penambahan kata diakses itu hanya yang bersumber dari internet, ya, hanya yang bersumber dari internet. Oke, paham sampai di sini, ibu-ibu? Silakan. Kenapa lo kada muncul kayak pian tuh, Pak? Kayak muncul yang mananya? Ini tulisan kayak pian tuh. Yang ini? Yang ini kah atau yang mana? Lain yang tadi pian klik di itunya. Yang ini? Nggih, Tadi sudah membuat yang ini belum? belum. Ya, nggak bakalan muncul, Kak. Kalau ini saya hapus, yang di bawah juga ikut terhapus. Kalau ini saya tambahkan, yang di bawah juga ikut bertambah. Oke, nggak percaya, lihat ya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, kenapa Pak di bawahnya jadi 4? Ya, di sini jadi 4, di atas, sedangkan di atas 3 itu ya. Lihat di citasi yang terakhir ini ada 2 sumber. Dari sumbernya Donna sama dari sumbernya Glance. Otomatis di daftar pustakanya bertambah 1 yang namanya Glance ini ya. Oke, kalau misal kata saya hapus yang Glance-nya, apakah di daftar pustaka hilang juga? Oke, saya hapus. Ya, saya hapus, saya hanya masukkan Donna. Saya hanya masukkan saya masukkan ini. Nah, ini Donna 2017, ini bagus, ini Nurdin. Di sininya hilang. Jadi 3 ya. Jadi otomatis Bu, ketika Ibu menambahkan di atas, ketika Ibu mengurangi di atas, otomatis yang di bawah ini akan bertambah dan berkurang secara langsung. Ya, jadi tidak usah memasukkan lagi, enggak. Jadi otomatis saran saya kalau misal kata sudah ada citasi di bab 1, bab 2, langsung aja dibikin di halaman terakhir daftar pustaka supaya nanti ibu-ibu nggak usah memasukkan lagi gitu ya. Jadi otomatis. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke Mendeley Web Importer. Silahkan. Boleh diketik di kolom chat, boleh angkat tangan, boleh langsung bicara ya, silakan. Paham sampai di memasukkan di apa namanya? Di Microsoft Word. Nah, ini kenapa sangat penting? Karena ini mengurangi nilai plagiat. Ya, mengurangi nilai plagiat. Karena di Turnitin itu dia bisa membaca, oh ternyata ini citasi dari artikel. Oh jadi bukan plagiat karena dia membaca citasi. Nah dibaca citasinya kenapa bisa terbaca? Karena di daftar pustakanya ada, gitu ya. Jadi dia akan tidak akan termasuk ke dalam plagiat kalau kita mencitasi. Terkecuali kita mencitasinya langsung
5 paragraf gitu ya. 5 paragraf kita citasi itu nggak boleh. Yang namanya citasi ya paling yang kata-kata pokoknya aja yang kita ambil ya. Kalau citasinya 5 paragraf ya itu masuk ke plagiat juga sebenarnya ya. Oke, silahkan ada yang ditanyakan dulu sampai di sini. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke tools atau ke web importer yang tadi yang sangat membantu dalam pencarian artikel, memasukkannya ke dalam Mendeley Desktop. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang Mendeley Web Importer. Ini Mendeley Web Importer bisa digunakan di semua platform browser, mau Mozilla, mau Safari, mau Google Chrome, mau Opera, bisa Bu ya. Nah, tadi ya sudah ada yang install di chat itu yang terakhir Mendeley Reference Manager Web Importer ya. Jika itu sudah diklik, sudah diinstal, nanti akan kalau tidak muncul di sini ya, ada di bagian sini Bu. Ada di bagian extension. Ibu cari di Google Chrome, di pojok sini ada tulisannya More Tool, ada extension sini ya, ada extension. Nah, lihat extensionnya di sini ada Mendeley. Kalau sudah terinstall ada Mendeley di sini. Kalau misalnya kata mau muncul di sini, ini tinggal di pin. Ini saya contohkan. Ini asalnya nggak ada. Nah, ini asalnya nggak ada karena saya pengen munculkan, jadi saya klik yang ini. Mendeley Web Importer, saya klik muncul. Ya. Oke, di mana Pak enaknya Mendeley Web Importer ini? Sangat enak sekali, sangat nyaman sekali. Ketika kita ingin mensitasi sebuah artikel yang ada di internet, contohnya artikel berita ya. Saya misal kata mengambil dari berita harian Kompas ya. Berita harian Kompas ini bisa disitasi nggak Pak? Bisa disitasi ya. Nah ini saya klik update COVID-19 Jakarta. Nah, ini sudah ada beritanya ya Bu ya. Sudah ada beritanya update COVID-19 Jakarta, tak ada lagi RT zona merah di DKI, catatan 0 kematian. Ini kita tinggal klik saja tombol yang ini ya. Tombol yang Mendeley Web Importer sini. Terlalu banyak kita. Oke. Si loading. Nah, tinggal diklik ini nanti muncul, Ibu login ya. Kalau sudah login nanti tampilannya seperti ini Bu. Kalau belum login, silahkan login dulu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada muncul seperti ini Bu ya. Ada satu reference. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Oke, kita centang yang ini ya. Kita centang yang ini. Biasanya ada 2 atau 3 kalau artikel Bu ya. Ini saya contohkan untuk Kompas, untuk artikel dari koran ya. Klik yang ini, kita masukkan ke folder kita atau ke My Library. Di sini biasanya My Library ya. Karena saya di sini sudah banyak bikin folder, saya khususkan ya untuk folder kebidanan, untuk folder ini sarjana kebidanan, saya coba masukkan di folder sarjana kebidanan. Ya, sarjana kebidanan, saya masukkan add. Nah, ditunggu kalau sudah centang seperti ini, berarti ini sudah ada di dalam library kita. Ya, kita lihat library-nya ada nggak? Ya, oke. Nah ini library-nya Bu, yang di web tadi.
Di library-nya sudah ada masuk update COVID-19 di Jakarta, ya, yang ini. Nah, ini sudah ada di library kita, tinggal lihat di kita sinkronkan di Mendeley desktop-nya. Oke, kita lihat di Mendeley desktop-nya. Kita sinkronisasi dan apakah masuk atau tidak. Ya, kita lakukan sinkronisasi yang ini, dan nanti akan kita sinkronisasi, dia lagi sinkron. Nah, masuk di sini. Jadi ini sudah tersedia secara offline. Jadi kalau ibu-ibu memasukkan secara offline juga nggak masalah ya. Yang penting sudah masuk di sudah ada di sininya, sudah ada di apa namanya? Sudah ada di Mendeley Desktop Manager-nya. Oke, kalau sudah ada di sini, ini bisa dipanggil di Microsoft Word ya. Contoh saya masukkan di sini. Saya masukkan di sini COVID ya. Tapi ini tidak ada penulisnya. Ini tadi. Ini masih formatting. Nah ini, karena dia tidak ada autornya, otomatis yang masuk di sini adalah judulnya ya, judulnya yang masuk. Nah, bagaimana cara memperbaikinya nanti kita perbaiki di bagian bawah. Silakan ibu-ibu, ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan kalau yang mau bertanya silakan tinggal di unmute aja. Langsung aja bertanya, silakan. Kalau tidak ada, tadi sudah paham ya, memasukkan dari sini, menginstal dan memasukkannya. Ya, memasukkan di sini, setelah masuk di sini, masuk di Mendeley Desktop sini, dan masuk di Mendeley Desktop, baru masuk di Microsoft Word-nya. Jadi ada 3 tahapan. Oke. Mohon izin Pak, tutorialnya hari ini Kak Pak. Tutorialnya nanti saya bagikan linknya Bu ya. Nanti saya bagikan linknya ke Bu Dona. Saya siapkan dulu karena kemarin ada kesalahan teknis. Saya menggunakan audio dan kena ban, bukan kena ban, di take down anunya linknya. Jadi akan saya hapus dulu audionya dan saya bikin baru ya. Oke. Jika sudah nih Mendeley Web Importer, sudah, Mendeley Desktop Manager juga sudah. Pak, Ya, silakan. yang Mendeley apa tadi Pak? Itu download ulang Kak Pak? Atau Yang kayak mana? apa? Yang Mendeley Desktop ini, yang Mendeley Web Importer. Iya. Ya, itu tadi ada di chat nomor 3. Oh, itu download lagi kayak itu Kak? Ya, di-download lagi. Download langsung dipasang di Chrome-nya. Ibu-ibu, mohon maaf, saya izin ke toilet sebentar ya, Bu ya. Ayo, siapa yang paham? Tolong. Nah, kalau nggak paham juga. Damai pangpinannya paling paham, betakun tarus dari tadi. Mahe Antara ulun dua tadi. aja. Antara Kelajuan dua aja Kak. tuh yang Kak kata Febri Kunto, tuh Kak, pada Kak Reni, paham dah, paham benar. Kelajuan Sidin menjelaskan. Kak Reni. Laning. Oh, karena kau benar lagi sudah ada mengerti sama sekali. Sama Ini aja bahasa kita nontonkan lawan bapaknya. apalagi bingung. Lagi di terakhirnya datang. Ulun mau pahlawan kawah dia aja lah. Udah mesti foto berait. Maafkan aja kada bisanya kawan dia.
Sarah. Aku anak menyuruh lihat tapi Banjar kan ngomong mah ajar. Pian harus di laptop Pian juga ajar. Semua jumlahnya kamu Banjar. Adik, Oi, depan laptop itu aja paham kakak, ada kak bisa kah? Yang penting mendelik. nah bujur tuh dah. Bujur. Karena berjalan bisa, berjalan karena bisa. Bisa aja. Ujung-ujungnya KTI Mbak diubahkannya aja. Jakanya offline mau ini anu ngerti ini paham. Iyalah. Sok. Bisanya. Ada saat tunggu tutorialnya jadi mengerti kada. Asli Tutorialnya kayak mesti ya pakai bahasa Inggris nah. Ada Sidin kalau ajar Sidin tadi mau olahnya tutorialnya. Yang awal tadi coba bahasa Inggris bukan mengerti. Sidin Makanya masih tetap kada Inggris. paham. Hanyar mendaftar akun, apalagi itu. Ya Allah. Masih untuk kamu kada buka lalu. Ulun kenapa nih Buan Sidin berdiam seberataan? Sudah paham kah aja Ulun? Ada mengerti salingnya. Tadi daripada kami maabuti orang baik beranai. Ya, baik dilihat aja. Anak aku harus dikira orang pembisanya kena padahal kada bisa makanya berdiam tuh pengranai. Husnul paham benar Bang Husnul nih. Hinip. Mana udah Temuring di situ. Nol ajari aku kan Nol. Aku sampai ini aja Jome pas yang mencari yang di Word-nya yang apa? Yang pakai referensinya tuh kadang ngerti lagi dah juga ketinggalan. Cepat Ya, benar. aku tuh download yang reference tadi tuh. Sekalinya salah lo. Mendownload Bukan di ulang Word ya lambat dulu. tadi. Hanya di referensinya tuh. Nah, mencari referensinya tuh apa? Ketinggalan dah. Oke, yang ketinggalan nanti kita sambung ya. Ketahuan Bapak. Ada apa-apa santai Bu, santai. Ulun nih apa namanya nggak usah. Privat kenapa lah Iya. sama Pian. Jadi nanti saya share nomor saya. Kalau misal kata ada pertanyaan atau Boleh lah kenapa? gimana? Film yang mana? Yang di bawah. Menjapri pian boleh lah Pak. Boleh, sangat boleh sekali. Untuk Urusan apa dulu menjapri? Ya. Kapan lagi Pak? Iya, silakan. malam menjaprinya ya Om. Ini download lah Pak. Mendeley web importernya ini download. Ada tulisan Ya. paling ujung download. Ya. Ya. Sebetulnya kalau untuk Mendeley ini, kalau secara webinar kayak ini kurang begitu efektif Bu ya, karena kita tidak bisa berinteraksi langsung, kita tidak tahu permasalahan yang ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik hadapi di laptop masing-masing karena tiap laptop pasti berbeda permasalahannya ya, tiap Word pasti berbeda permasalahannya. Sebenarnya Bujur. ya, sebenarnya keinginan saya itu ketemu langsung gitu, tapi ya mungkin suatu saat insya Allah saya sama tim Bu Dona akan datang ke Kota Baru ya. Tapi masih tetap kan Bu, gunungnya Bamega ya Bu ya, di Kota Baru. Masih Pak. Saya sempat tahun 2016 kan 2015 rasanya saya ke Kota Baru. Saya nginep di depan Siring kah? Kota Baru? Siring Laut. Ya, Siring Laut Kota Baru. Saya nginep di sana deket Tampekong rasanya, deket Kuil. Oh, Hotel Samudra, Pak. Nah, betul di sana. Saya nginep di sana. Waktu itu ada pertemuan dengan IBI kah rasanya ya? Di gedung apa gitu. Sempat sekali saya ke sana. Dan mudah-mudahan saya bisa datang ke sana lagi untuk berbagi ilmu tentang Mendeley ini dan tentang hal-hal yang lain. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Tadi yang bingung bagaimana cara mencari artikelnya, silakan Ibu tadi sudah login di sini ya, di Mendeley ini, sign in sini, di mendeley.com, nanti sign in yang ini. Jika sudah sign in, nanti silakan Ibu cari artikelnya di sana. Ya. Nah, cari artikelnya di sini. Ini sudah login, cari artikelnya di sini. Ya. Tadi yang kebingungan bagaimana cara mencari artikelnya, ya.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Tinggal 10 menit, nggak apa-apa, nanti kita lebihin aja dikit, karena tadi kurang 15 menit ya mulainya. Lebih 15 menit mulainya. Oke, yang selanjutnya adalah memperbaiki metadata. Jadi artikel yang sudah kita ambil dari internet, ya, kayak tadi yang Kompas kan nggak ada namanya gitu kan, yang file PDF-nya, yang buku, itu bagaimana memasukkannya. Nah, sekarang kita fokuskan ke Mendeley Desktop Manager-nya, ke yang ini, Bu. Ya. Nah, kalau ibu-ibu perhatikan, di layar saya ini ada yang berlambang kertas ini, ya, ada yang tidak. Ya. Nah, ini tandanya kalau yang ada lambang kertas ini, berarti file PDF-nya ada di dalam folder saya. Kalau yang tidak ada lambangnya seperti ini, berarti file PDF-nya tidak ada di dalam komputer saya atau di laptop saya. Saya hanya mengambil dari abstraknya saja, misalkan contohnya seperti itu. Ya. Jadi harus dipastikan, kalau misalkan kita mendownload atau mengambil dari internet, pastikan ada file PDF-nya ya. Pastikan ada file PDF-nya seperti ini. Nah, kalau misal kata ibu-ibu sudah, aduh Pak, gimana saya ini sudah terdownload semua PDF-nya, saya nggak tahu lagi saya nggak tahu lagi di mana lokasi mendownloadnya. Nah, ibu-ibu tinggal cari filenya, file PDF-nya, nanti dimasukkan ke Mendeley Desktop. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini, Bu. Klik Add. Ini ada tanda bintangnya di sini. Klik Add. Nah, ini ada Add File. Ya. Klik Add File. Oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini. Misal kata file mana yang mau kita masukkan. Ya, PDF-nya. Misal kata ini stunting ya. Stunting sudah saya masukkan kemarin. Klik ini. Masuk. Nah, dia akan langsung muncul di sini, Kemenkes RI Buletin Stunting. Ya, itu memasukkan file PDF. Oke, sampai sini paham cara memasukkan file PDF? Ya, klik Add, saya delete dulu yang ini. Saya delete. Oke, sini klik Add ya. Add file. Cari file PDF-nya di mana? Kalau saya biasanya saya simpan di sini, desktop, saya dapat. Klik Open. Nah, begitu klik Open, dia langsung muncul di sini. Ada masuk ke library kita. Jadi ini sudah bisa kita citasi. Ya. Itu yang dari file PDF. Tapi, kalau misal kata PDF-nya itu curian, mohon maaf curian itu kayak gini. Saya mengatakan curian itu kayak gini. Ada beberapa artikel yang bagus, kita tidak bisa mendownload. Ya. Dan biasanya, rekan-rekan dosen, mahasiswa semua mengakali dengan menggunakan Sci-Hub. Dengan menggunakan Sci-Hub, akhirnya terdownloadlah PDF-nya. Nah, ketika PDF-nya tersebut dimasukkan ke dalam Mendeley ini, terkadang tulisan di referensinya, judulnya segala macam itu berubah menjadi tulisan Chinese. Kadang berubah menjadi tulisan India, kadang berubah menjadi tulisan Arab ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah seperti ini. Ini tinggal kita double klik ya di all documents ini. Kita double klik yang file PDF-nya. Nah, kita lihat dulu. Apakah benar ini judulnya? Apakah benar ini nama penulisnya? Apakah benar namanya aplikasi Mendeley Desktop. Nama jurnalnya gitu ya. Kita harus perhatikan. Nah, oke, saya cek lagi. Saya contohkan. Sudah ada korek ya.
Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, Bu. Nah, kalau misal kata ini sama, ya, ini judulnya sama, penulisnya sama, jurnalnya sama, tahunnya sama, ini sudah oke, nggak jadi masalah. Tapi terkadang ketika kita klik, ada yang tulisannya detail or correct. Saya tekan lagi yang lain. Ini karena sudah saya betulkan semua, akhirnya nggak muncul. Nah, ini contohnya. Kalau ada tulisan seperti ini, itu ada detail or correct or search. Jadi kita harus pastikan apakah ini sudah benar atau ragu-ragu. Kalau saya biasanya saya lakukan search, ya. Saya lakukan search. Nah, kalau sudah centang hijau seperti ini, kita lihat lagi ke bawah, ya. Nah, ini ada di URL-nya sini, ini DOI-nya ada. Ini sudah komplit, kita klik detail or correct. Tapi jika belum betul atau masih ada kesalahan, kita perbaiki di sini. Ya, kita perbaiki di sini. Misal kata untuk jenisnya adalah jurnal, ya. Kita perbaiki, terus penulisnya ini sudah benar, misal kata. Kalau misal kata kurang, kita tambahkan di sini misal kata Fauji Nurdin. Nah, yang harus diingat nama belakang dulu, Bu, ya. Nurdin baru Fauji. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk perbaikannya. Oke, ininya anggap sudah benar, ini sudah benar. Kalau misal kata salah, kita tinggal klik aja di sini. Lancet, ini klik lagi, ini klik lagi. Semuanya bisa diedit, Bu, ya. Semuanya bisa diedit. Oke, kalau sudah, detail are correct. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, sudah fix nih, itu tinggal dimasukkan di Microsoft Word. Ya. Jadi ibu-ibu harus, sebelum langkah yang tadi memasukkan citasinya, ibu harus memastikan bahwa artikel yang ibu citasi itu benar semua. Ya. Harus dipastikan benar semua. Oke, tadi menambahkan PDF untuk artikel dari jurnal. Ya. Sekarang bagaimana Pak kalau misal kata menambahkan buku, kan buku tidak ada di internet, buku itu hanya kita pegang gitu kan. Bagaimana caranya? Sama di sini ada, tinggal di add, ya. Add entry manually, dimasukkan secara manual, ya. Oke. Nah di sini kita cari buku, judul bukunya, misal kata apa namanya? Keterampilan dasar, contohnya keterampilan dasar kebidanan. Misal kata ini contoh bukunya, Bu, ya. Penulisnya misal kata Sismeri Dona. Jadi harus nama belakangnya dulu, Dona, koma, baru nama depan. Sismeri, oke, enter. Nah, kalau sudah publication tahun 2021, misal kata, ya. Terus tahun 2021 juga, halamannya 1 sampai 100. Abstrak ini bisa diisi dengan apa yang ibu kutip dari dalam buku tersebut. Jika tidak ada abstraknya, ya. Jadi isi aja apa yang ibu kutip. Misal kata apa yang saya kutip ini misal kata, ya. Nah, kalau sudah, kotanya di mana? Misal kata kotanya diisi di Banjarmasin, country-nya negaranya Indonesia. Edisinya kalau ada diisi, kalau tidak ada dilewatkan. Editor kalau ada diisi, kalau tidak ada dilewatkan. Institusi juga sama, kalau ada diisi, kalau tidak ada dilewatkan. Nah, untuk publisher ini nama penerbit. Ini kebanyakan yang salah untuk penerbit EGC, ya, Bu, ya. Nah, ini penerbit buku kedokteran EGC. Sebenarnya untuk EGC penulisan yang benar adalah penerbit buku kedokteran EGC, ya. Ini sudah ada, kita masukkan ISBN-nya, itu di belakang buku biasanya ada barcode, ada tulisan ISBN. Kita masukkan ISBN-nya. Kata saya masukkan seperti ini. Kalau sudah kalau sudah oke, kita save. Nah,
Kita save, akhirnya muncul di sini, ya, buku. Di sini detailnya. Cismeridona 2001, Banjarmasin, Indonesia. Nah, kalau sudah dimasukkan di sini semua, itu di Microsoft Word-nya, ibu-ibu tinggal klik insert citation, nanti tinggal insert bibliografi. Seperti itu aja. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai memasukkan manual buku ya, atau proceeding manual. Silakan. Sepertinya bingung-bingung ya ibu-ibu ya, apalagi para senior ini. Saya salut, saya acungkan jempol, terutama buat Ibu Hajah Wahdiah. Wah, saya acungkan jempol sekali. Semangat sekali, Bu. Saya yang masih muda ya, usia 45 tahun, merasa terharu ya melihat Ibu dengan gigih belajar. Sementara saya masih kalem-kalem aja kayak gini gitu ya. Jadi saya termotivasi juga sama Ibu Hajah Wahdiah bahwa saya harus kuliah lagi. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Kita tambah 15 menit karena tadi terlambat 15 menit ya. Silakan Bu untuk sesi tanya jawab Bu. Jadi intinya apapun yang akan kita citasi itu harus masuk di library kita atau di perpustakaan kita. Nah, setelah masuk di perpustakaan kita, itu nanti akan kita sinkronisasikan di Mendeley desktop-nya. Setelah disinkronisasi di Mendeley desktop di sini, nanti kita cek kebenaran dari artikel tersebut. Apakah artikel tersebut sudah betul atau masih ada kesalahan. Jadi kalau masih ada kesalahan, kita perbaiki. Nah, setelah kita perbaiki, baru kita masukkan di Microsoft Word-nya, ya, di Microsoft Office-nya. Seperti itu, Ibu-ibu. Silakan Ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Ini saya sangat senang jika Ibu-ibu tidak paham. Artinya kalau diam, ini ada dua, paham atau tidak, gitu ya. Tapi jujur saja saya senang kalau Ibu-ibu tidak paham, jadi bisa menjapri saya, bisa bertanya secara langsung. Silakan. Silakan Bu Haji. Ya, silakan. Ya, berusaha kada paham Pak, pak saya belajar pulang bahasa. Mencari tahu bagaimana supaya bisa gitu. Nah, terus terang memang yang mendengarkan, kada mengerti, cuma nanti pas kalau ada tutorialnya berusahalah untuk membuka supaya kawan masuk aplikasinya di laptop ulun. Ya, oke. Nah, bagi ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik semua yang misalnya kata kesulitan nih cara menginstalnya atau Microsoft Word-nya mau di-upgrade, terus tidak sempat datang ke counter ke counter laptop atau ke tempat servis, Ibu bisa hubungi saya via TeamViewer atau via Skype. Jadi nanti bisa di remote. Jadi saya bisa mengotak-atik laptop ibu-ibu yang ada di Kota Baru sana dari sini, dari Banjarmasin ya. Saya instalkan, saya bukakan. Janji Ibu harus mendownload dulu yang namanya TeamViewer. Download, register TeamViewer, nanti saya bisa remote dari sini. Jadi saya bisa perbaiki apa kendala yang ada di laptop Ibu, saya bisa lihat langsung dari jarak jauh gitu. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Kak Tiomora Nainggolan, silakan. Ini sepertinya Medan ya? Saya mau minta nomor WA pian Pak di chat grup. Oke, karena kebetulan saya tidak memiliki WA ya, saya hanya memiliki Telegram. Karena di Telegram itu orangnya kalau saya bikin grup bisa lebih ya, bisa banyak gitu. Terus kalau ngirim file juga bisa sampai 1 giga. Kalau biasanya kalau di WhatsApp itu dibatasi ya, cuma berapa giga. Jadi nanti bisa via Telegram. Kalau mau bisa kata nggak ke saya, bisa nanti langsung ke Ibu Dona ya. Kebetulan Ibu Dona bertetanggaan sama saya, Bu.
Ya, bertetanggaan, bersebelahan kasur, Bu. Bersebelahan kasur dengan Ibu Donna. Oh. Jadi bersebelahan kasur dengan dimengertikan sendiri aja tuh. Ya. Dimengerti sendiri ini berarti tuh. Ya, ya. Jadi nanti kalau bisa kata, aduh Pak Fauji nih susah dihubungi via Telegram, nanti ke Ibu Donna aja. Ibu, mohon maaf saya mau bicara dengan Pak Fauji. Nanti mungkin dari kasur sebelah nanti pindah ke sebelah gitu. Ya, jadi langsung bisa menghubungi saya. Oke, silakan Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Kak Tiomora, Erlinda, silakan. Siapa lagi ini? Banyak ya. Hajah Norani, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kayaknya sih ini memahami, tapi bingung sepertinya ya. Paham sih paham, tapi nggak tahu nanti pas begitu pelaksanaan bisa nggak. Kebanyakan kalau 1 kali pertemuan itu seperti itu. Jadi biasanya saya adakan 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi untuk mengevaluasi apa yang saya berikan di awal itu apakah sudah berhasil atau tidak. Gitu ya. Nah sebenarnya untuk Mendeley ini baru ibu-ibu beruntung. Karena apa? Karena baru tahun ini untuk alih jenjang ini dimasukkan di matrikulasi. Tahun sebelumnya tidak. Tahun sebelumnya diadakan di akhir program. Di akhir program kita mengadakan workshop yang namanya Mendeley Desktop Manager. Mendeley workshop Mendeley Reference Manager. Ya. Oke, jika ada yang bertanya, mau saya kasih hadiah nggak? Saya kasih 3 hadiah untuk 3 pertanyaan terkait dengan Mendeley. Saya kasih hadiahnya spesial didatangkan langsung dari Belanda, Bu ya. Didatangkan langsung dari Amsterdam, Belanda. Dan bentuknya kalau Ibu mau lihat, saya share. Saya share sebentar. Ini tidak dijual di Indonesia dan tidak ada di Indonesia. Ini hanya ada di Hanya ada di Mendeley. Dari Mendeley. Bentar saya cek. Ya sudah pindah. Oke, ini kelihatan Ibu? Ada, Oh Pak. iya, kelihatan Ya. Pak. Ini Pulpen sama apa itu? Ya, ini pulpen. Terus. Ya, ini pulpen khusus dari Mendeley. Ini pin khusus dari Mendeley dan juga ada block note Bu ya, ada buku catatan khusus dari Mendeley. Jadi setiap kali saya mengadakan tutorial, setiap kali saya mengadakan kegiatan, pasti saya dikasih gratis, dikirim dari Mendeley langsung dari Elsevier, ya. Souvenirnya. Salah satu buktinya contohnya seperti itu, Bu. Bentar. Nah, ini. Ini kiriman dari Elsevier langsung dari Belanda. Sama ya logonya dengan yang ada di yang ada logonya di Mendeley ya. Dari Elsevier langsung dikirim ke Indonesia. Dan itu tanpa dipungut biaya sepeser pun dikasih gratis. Jadi mereka ngasih gratis ke kita yang menggunakan atau yang memberikan materi tentang Mendeley. Oke, silakan 3 pertanyaan untuk 3 hadiah. Nanti saya kirim hadiahnya ke Kota Baru. Silakan. Apa yang ditanyakan ya? Ya, silakan Bu. Asal jangan nanya status saya ya Bu ya. Status Bapak sudah jelas. Ya, silakan. Terkait dengan Mendeley ini, terkait dengan aplikasi Mendeley ini, apa yang Ibu tanyakan dan apa yang Ibu ingin cari lebih dalam lagi dari Mendeley ini? Silakan Bu. Pak, tanya Pak. G. Silakan Bu. Pak, tanya apa bedanya Mendeley Web Importer sama Word apa tadi Pak sebutnya Pak yang Word kenapa?
Oke. Nggih. Bu Salna ya tadi ya. Nggih, Pak. Perbedaan antara Masih kurang paham, Pak Ai. Mendeley desktop. Nggih. Mendeley desktop dengan yang ada di Word gitu. Mendeley desktop atau gimana Bu? Mendeley via web importer kalau Jerpian tadi, Pak. Ya. Nah, itu sama yang ada Word-nya tadi, Pak. Oh, sama yang Mendeley desktop ya. Nggih. Oke. Itu pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua. Pak, Tanya silakan. Pak. Siapa nih? Siapa nih? Duluan. Not. Ibu siapa? Jangan berebut, jangan berebut. Jangan berebut. Ya, stop. Oke. Bagaimana membedakan kutipan dari Microsoft Word dengan kutipan dari Mendeley itu? Oke. Membedakannya ya. Mohon maaf dengan Ibu atau kakak siapa ini? Siti Zaitun. Siti. Zaitun. Oke. Oke ya, Siti Zaitun. Perbedaannya. Ulun, Pak. Oke.